Hati Isyana tersentuh, dengan lembut mengangguk, dan menghela nafas. Keinginan terbesarku sebelumnya adalah kembali ke tempat itu lagi sebelum aku mati, ke semua tempat ini lagi dan lagi. Terima kasih atas restu tuannya, kali ini akhirnya bisa terwujud. Tama bertanya padanya, jika kamu menyelesaikan masalah Victoria, apa yang paling ingin kamu lakukan? Isyana berkata tanpa berpikir, yang paling ingin aku lakukan adalah memindahkan mausoleum orang tuaku ke tepi ranau, dan kemudian mendirikan kabin di sisi ranau, di tempat Ibu Puca gagal melewati ambang pintu, pelihara beberapa sapi, beternak beberapa domba, lalu beternak anjing, dan habiskan sisa hidupku dengan damai. Tama dengan rasa ingin tahu bertanya, sebelumnya, bagaimana dengan sekarang? Sekarang, Isyana menatap Tama, menurunkan kelopak matanya, dan bergumam, akhir-akhir ini tiba-tiba ada kebingungan. Tama bertanya padanya, bingung tentang apa? Isyana tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, bingung kemana aku harus pergi di masa depan. Saat ini, pramugari membawa 2 cangkir minuman, dari depan area dapur datang, dan keduanya mengakhiri topik. Isyana dalam suasana hati yang agak tertekan ketika dia melihat pramugari datang. Dia menyandarkan kepalanya ke bahu Tama dan berbisik, sayang aku sedikit lelah, aku ingin tidur sebentar. Tama mengangguk, kalau begitu tutup matamu dan istirahat sebentar. Pramugari melihat Isyana bersandar di bahu Tama dan menutup matanya, dengan hati-hati meletakkan 2 cangkir minuman di depan mereka berdua dan berkata dengan suara rendah kepada Tama, Tuan, pesawat kita sudah diluncurkan. Saat ini antri di tempat ketiga untuk lepas landas, sekitar 10 menit, jika Anda memiliki kebutuhan, setiap saat tekan bel panggilan, saya akan datang menemui Anda. Tama dengan lembut menganggukkan kepalanya, oke, terima kasih. Saat pesawat Victoria mendarat di Melbourne, pesawat yang ditumpangi Tama dan Isyana sudah lepas landas dari Bandara Jakarta, menuju ke Benggala, yang jaraknya lebih dari 1000 km. Saat pesawat lepas landas dan terbang ke barat, Isyana benar-benar kehilangan sikap ceria dan ceria sebelumnya. Dia bersandar di bahu Tama sebentar, dan kemudian matanya tampak tidak fokus, menatap keluar jendela. Tama bisa merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya, dan memahami keadaannya dengan sangat baik sekarang. Lagi pula, di dunia ini, tidak ada seorang pun di dunia yang menerapkan 4 kata di dekat rumah merasa malu, lebih dari dia saat ini. Seorang gadis kecil yang telah jauh dari rumah selama lebih dari 300 tahun, dan sekarang akhirnya menginjakan kaki di jalan pulang, siapapun akan menghela nafas dan meratap di dalam hati mereka. Lebih dari 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Benggala. Saat turun dari pesawat, kaki Isyana tanpa sadar agak lunak. Ketika dia memegangi Tama, Tama dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menaruh sedikit berat badannya di tubuhnya, mengira itu karena kurangnya kekuatan fisiknya. Jadi dia berinisiatif untuk menjangkau dan meletakkannya di lengannya, menuntunnya keluar dari bandara. Di luar bandara, ia menyewa sebuah SUV dengan menggunakan identitas palsu yang disiapkan Devano untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia mengeluarkan perekam mobil dari mobil dan langsung pergi ke Dumai bersama Isyana. Setelah berkendara dari bandara, dia bertanya kepada Isyana di sampingnya, apakah kamu pernah ke Benggala sebelumnya? Ya, Isyana berkata, setelah ibuku meninggal, ayahku mengirimku ke rumah kakek nenekku di Osato. Saat itu, aku datang ke sini bersama nenekku, tetapi hanya sekali. Kata Isyana menghela nafas, 300 tahun yang lalu di kota itu, jalan untuk melewati pegunungan adalah jalan kecil. Tama mau tidak mau bertanya padanya, bukankah bagus untuk berubah? Bagaimana kamu akan mengubahnya kembali? Isyana dengan lembut berkata, pergi ke tempat itu, rasanya seperti kembali ke 300 tahun yang lalu. Mengatakan itu, dia menambahkan, hanya ada Tuan dan aku di dalam mobil, aku masih terbiasa berbicara dengan Tuan seperti ini.
Tama mengangguk dan bertanya, selama tahun-tahun itu ketika kamu tidak meminum pil cemara kuno, apakah kamu tinggal bersama kakek nenekmu? Isyana berkata kakek pergi lebih awal, kemudian dengan nenek saling bergantung satu sama lain. Untungnya awal mula nenek moyang kakek adalah salah satu keluarga yang solid, jadi sejak kecil kehidupan di tempat itu relatif diistimewakan. Kakek meninggal sebelumnya dan juga mengajariku membaca dan menulis, jadi aku punya banyak ilmu. Berkata, Isyana melihat keluar jendela, dengan emosi yang tak tertandingi dan berkata, kakek punya 5 anak, selain ibu yang meninggal karena sakit, 4 orang lainnya sedang dalam proses melawan pasukan tentara dan tewas, dan keempat keturunan paman juga tidak beruntung. Keluarga kakek dibiarkan tanpa akiter. Jika aku ingin mencari keluarga, hanya ada beberapa orang dari keluarga itu. Pelaku di balik semua ini adalah Rainar, dan setiap kali dia mengingat masa lalu dia akan menggertakkan giginya. Menyinggung fakta bahwa 4 pamannya dan keturunan mereka tidak selamat, Isyana menangis. Tama tidak menyangka, keluarga kakek Isyana begitu sengsara, dia hanya bisa menghela nafas. Di era itu, kehidupan manusia seperti rumput. Aku tidak tahu berapa banyak kelanjutan dari ratusan ribu tahun garis keturunan keluarga yang rusak. Isyana mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan berkata, aku menyalahkan Rainar si pengkhianat. Mengatakan itu, dia jarang menunjukkan sikap keras, mengatakan kata demi kata, keluarga Danendraku telah setia selama beberapa generasi. Leluhur dan kakek nenek membungkuk dan tergores, ayahku memegang pena untuk militer, setengah seumur hidup berjuang dengan pengadilan, sampai mati, dia tidak lupa mendukung, tapi Rainar, tidak hanya membiarkan tentara Qi memasuki adat, menyebabkan subversi, dan bahkan demi kepentingan pribadi mereka sendiri membunuh raja. Dalam hatiku, dia adalah pengkhianat terbesar dalam sejarah bangsa. Tama berpikir sejenak dan berkata, mengenai opini publik saat ini, Black Mamba jauh lebih terkutuk daripada Rainar. Isyana menggelengkan kepalanya dan dengan serius berkata, perbuatan jahat dan niat jahat Rainar tidak dapat direnungkan atau dipikirkan secara mendetail, atau itu akan membuat orang merinding, dan sama sekali tidak sebanding dengan aliran Black Mamba. Mengatakan bahwa Isyana berkata, Rainar ditempatkan di sebuah desa selama bertahun-tahun, dia juga bertarung dengan tentara Qi selama bertahun-tahun untuk kebrutalan tentara Qi dan pemahaman tentang dunia. Dia benar-benar berada di garis depan. Dia sangat jelas apa yang dibawa oleh tentara Qi ke dalam bea cukai untuk orang-orang, tapi meski begitu, dia tetap ditempatkan di sana, menjual negara untuk mencari kehormatan dan kejayaan, dengan total mengabaikan keselamatan dan keamanan rakyat. Jelas bahwa niat orang ini jahat. Tama mengangguk setuju. Pada poin ini, aku setuju dengan pandanganmu. Orang ini memang ada dalam sejarah Indonesia. Apakah salah satu pengkhianat besar, yang paling memalukan adalah dia pertama kali menyerah kepada tentara Qi, membunuh raja terakhir. Dan selanjutnya, atas nama para pemberontak warga, kamu tidak dapat menemukan orang kedua seperti itu. Isyana menghela nafas panjang, acak-acakan, Rainar, lebih dari 300 tahun telah berlalu, aku masih belum bisa melupakanmu. Tama menghibur, Rainar telah meninggal selama bertahun-tahun, keluarganya tampaknya telah dipenggal, tapi juga dianggap pantas mendapatkan retribusi. Isyana menggertakkan giginya dan berkata, tapi Rainar tidak dipenggal. Dia meninggal karena sakit. Pengkhianat seperti itu pantas dieksekusi dengan hukuman mati tanpa pengadilan. Ini benar-benar terlalu murah untuknya. Tama mengangguk dan bertanya padanya, oke, apakah kamu masih memiliki kerabat dari pihak ayahmu? Tidak. Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Danendra mengalami kemunduran pada akhir waktu itu. Ayahku adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga, dan setelah ibuku meninggal, dia tidak mau memperbarui pernikahannya, jadi setelah dia pergi, hanya aku yang membawa gen keluarga.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.